Ke, Kela, ayo bangun Ke. Kela, ayo bangun nak. Kela, Ke, ayo bangun nak. Dari tadi loh mama panggil nggak bangun-bangun. Iya Ma, sorry. Pasti semalam kamu bergadang lagi ya? Main game terus. Ayo makan dulu. Nasinya dulu. Ambil. Berdoa dulu dong sebelum makan. Oke, jangan main HP. Nanti keburu telat, belum macet lagi. Iya Ma, iya. Stop. Turun. Telat lagi. Kebiasaan sih Kaila. Janji itu ditepati. Yang baru saja kalian saksikan adalah bagaimana hari-hariku berlalu. Aku seorang anak SMA. Kegiatanku bangun pagi, ke sekolah, pulang, main, terus tidur. Semua itu merupakan pola dan ritme yang sudah kurasakan sejak aku bersekolah. Semuanya baik-baik saja. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Tapi kok aku merasa ada yang aneh ya? Kok aku lemas ya? Darah. Pak, tolongin Pak. Mama, lu di mana Ma? Aduh Nak, akhirnya kamu sudah sadar. Kamu kan semalam kenapa Nak? Kok pingsan? Aku nggak tahu Ma. Aku nggak ingat apa-apa. Pak, tolong panggilkan dokter Pak. Dokter, Bu Dokter, anak saya sudah bangun, Bu. Dokter, tolong anak saya dokter. Kayla, dokter senang kamu sudah sadar kembali. Jangan banyak gerak dulu ya, istirahat aja dulu. Pak, Bu, bisa ikut saya sebentar. Ada hasil tes yang harus saya jelaskan. Oke, Mama keluar sebentar ya Nak. Pak, Bu, ini hasil pemeriksaan darah dan sumsum tulang Kayla. Ini maksudnya apa dok? Saya tidak mengerti. Ada angka merah, angka besar, kecil. Semuanya merah ini dok. Tolong jelaskan, saya tidak mengerti dok. Pak, kenapa dengan anak kita? Singkatnya, Kayla menderita leukemia akut. Dan penyakit ini datang begitu cepat dan agresif. Dokter, tolong anak kami, Dok. Apapun akan kami lakukan untuk kesembuhan Kayla. Saya tahu ini berat buat kalian.
keadaan Kayla saat ini sangat lemah. Sedangkan penyakitnya berkembang dengan begitu cepat. Kami akan segera memulai pengobatan. Tapi jika tubuh Kayla menolak pengobatan ini, perkiraan waktunya tinggal 2 bulan. 2 bulan. Tuhan, kenapa dengan anak kita? Tolong dok. Dokter, tolong anak kami, dok. Saya dan tim dokter akan berusaha melakukan yang terbaik buat Kayla. Bapak Ibu yang kuat ya, biar bisa beri semangat kepada Kayla. Apapun akan kami lakukan, dok, untuk kesembuhan anak kami, Kayla. Mama, Papa, Oke, sudah bangun? Ini Mama bawain air hangat ya. Minum biar tenggorokanmu enak. Mah, kok mata Mama sembab? Mama habis nangis ya, Ma? Enggak kok sayang. Kamu tenang aja ya. Ma, ada yang Mama sembunyiin ya dari Ki? Dokter bilang apa, Mah? Enggak kok, Ge. Dokter nggak bilang apa-apa. Ge pasti cepat sembuh kok. Mah, waktu sisa 2 bulan lagi ya, Mah? Enggak sayang. Siapa yang bilang kayak Ki gitu? udah dengar semuanya tadi, Mah. Waktu Mama sama Papa ngobrol di luar sama dokternya. Ki udah tahu semua kok, Mah. 2 bulan kan, Mah? Enggak, Ge. Ge pasti sembuh. Tapi sekarang Ki takut banget, Mah. Ge nggak usah takut ya, Nak. Tuhan tolong. Ge pasti sembuh. Jangan takut, Ge. Jangan takut, Nak. Tuhan ada beserta kita. Ge harus tenang dulu ya, Nak ya. Yuk kita berdoa. Tuhan pasti tolong. Tuhan, hamba sekarang merasakan yang namanya putus asa. Dikala hidup hamba, Engkau memberikan kesempatan bagi hamba untuk bisa merawat Kayla, untuk bisa menjadi penjaga dan mama dari Kayla, di mana hamba merasakan biasanya bisa memenangkan Kayla. Pada saat ini Tuhan, pada saat tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tolong hamba-Mu ini Bapa. Anak hamba baru SMA, masih kecil, masa depannya masih panjang. Dokter berkata bahwa waktunya tinggal sebentar lagi. Tetapi hamba percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hamba dan Kayla. Tuhan, tunjukkanlah mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you ya, Mah. Sama-sama, Kayla. Kayla, sekarang Mama mau keluar dulu ya, cari makan, biar Kayla sehat lagi. Dan sekarang Kayla istirahat dulu ya. Iya, Mah.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi yang percaya, mujizat nyata. Supaya tenang, Mama nyuruh aku baca Alkitab. Mungkin karena aku sering nanya pertanyaan yang susah kali ya. Mama bilang, Kayla, kalau kamu khawatir dan banyak pertanyaan, baca Alkitab ya. Mungkin Mama nggak bisa jawab semua pertanyaanmu. Tapi Mama yakin apapun itu jawaban yang kamu cari ada di dalam Alkitab. walaupun waktuku sisa sedikit, aku nggak mau ngerepotin Mama. Tapi apa yang aku baca benar-benar beda jauh dari apa yang aku harapkan. Tuhan bilang dia nggak bakal ngasih aku pencobaan yang melebihi kekuatanku. Malah ada ayat yang berkata bahwa apapun perkara yang terjadi itu untuk kebaikanku. Tapi apa nih kebaikan yang dijanjikan Tuhan? Bentar lagi aku mati, dan aku yakin kematian yang aku hadapi ini jauh melebihi dari kekuatanku. Sebenarnya aku tertarik sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa sih kehidupan kekal yang dimaksud oleh Tuhan? Gimana aku bisa berharap akan kehidupan kalau aku diperhadapkan dengan kematianku sendiri? Halo Ki. Gimana kabarnya nih? Sehat ya kok? Iya. Widih. Minggu lalu kelihatan pucet banget. Sekarang udah seger. Pakai tun apa nih? Kalian ini jangan ribut dong. Oh iya. Ingat di ruangan ini tuh masih ada orang lain. Oh ya Ki, kita ada bawa snack buat kamu. Jangan lupa dimakan ya. Thank you ya guys. Iya. Banget nih. Nggak kok, aman. Iya. Oh iya Ki. Kamu kelihatan bingung banget sih. Lagi mikirin apa emangnya? Wah, pastilah dia kepikiran ke bekas dari Korea. Gak apa-apa Ki, stay strong ya. Kita pasti selalu ada buat kamu. Selalu ada buat kamu. Kelihatan banget ya guys. Sebenarnya sih dari tadi aku baca Alkitab. Pengennya nyari jawaban dari pertanyaan yang bikin aku bingung. Makin kesini makin tambah bingung deh aku. Soal itu ya. Mana ya? Aku juga bingung sih. Coba nanti aku hubungin Kore. Tentu kalian bisa komunikasiin apa yang kamu pikirin itu. Thank you ya, tapi kalau misalnya dia sibuk, bilangin nggak usah repot-repot. Aman. Oh iya guys, by the way bentar lagi Natal loh. Kalian mau hadiah apa? Aku sih maunya iPhone 17 yang terbaru itu. Kalau aku sih yang sederhana-sederhana aja ya. Apa tuh? Rumah 10 lantai. Ngawur. Kalau mau apa, Vin? Aku lebih sederhana, men. Apa tuh? Raket pedal. Oh, kamu apa gitu? Oh iya, aku belum ngasih tahu mereka kalau mungkin Natal tahun ini aku udah nggak ada. Mungkin kesembuhan, mungkin udah bisa nongkrong lagi sama kalian. Gak apa-apa Ki, jangan sedih ya. Iya, Ki. Kamu pasti bisa ngadapin ini semua. Betul. Betul. Tuh, gitu. Thank you ya guys. Ya. Tuhan, aku masih mau hidup. Aku udah gak ngerti lagi harus ngapain. Aku masih kepengen jalan-jalan sama temenku, makan makanan enak. Tuhan, kasih aku waktu untuk bisa bersama mereka dan keluargaku. Aku tahu, walaupun hal-hal lain tentangmu masih gak jelas bagiku, aku tahu engkau baik dan sayang sama aku.
Gimana keadaanmu sekarang? Oke lah dok. Sekarang kamu sudah boleh pulang. Oh berarti Kayla udah sembuh ya dok? Boleh dokter jujur. Iya boleh dok. Dokter dan tim akan berusaha mencari solusi yang terbaik buat kamu. Yang penting, kamu sudah bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Dokter yakin, mama papamu sudah kangen berat dengan kehadiranmu di rumah. Tetap semangat ya Kay ya. Tetap bersuka cita, jangan menyerah. Yang penting, tetap berdoa. Ki, sibuk nggak? Keluar yuk sore ini. Udah lama kita nggak nongki nih. Tiba-tiba banget kok. Emangnya mau nongkrong di mana? Udah, ikut aja. By the way, aku udah info anak-anak ya untuk jemput kamu. Siap-siap, Gi. Eleh, misterius banget kok. Oke deh kalau gitu, aku siap-siap. Selamat datang di rumahku. Duduk. Sorry ya agak berantakan. Kebetulan belakangnya lagi banyak kerjaan. Ternyata rumah koko bagus juga ya. Pertama kali ya kamu kesini ya? Iya. Aku buka dikit deh jendelanya. Oke, aku minta maaf ya. Nggak sempet jenguk kamu. Maunya sih sebenarnya kemarin. Tapi aku dengar-dengar dari mamamu, kamu udah boleh pulang. Sorry ya, Ki. Aman kok, nggak apa-apa. Jadi gimana kondisimu sekarang? Kamu udah boleh pulang, berarti udah membaik ya? Nggak tahu deh kok. Ya gitu-gitu aja. Oke, aku dengar dari teman-temanmu. Natal ini kamu minta kesembuhan. Tapi kok dari yang aku dengar kamu bicarakan tadi, terus dengan bagaimana kamu nggak bersemangat, kok kelihatannya kayak kamu tuh nggak percaya kamu tuh bisa sembuh, Ki. Kenapa ya? Gimana gue berharap tuh kalau misalnya penyakit yang aku hadapin nggak bisa aku hadapin sendiri. Nggak bisa kamu hadapin sendiri? Sorry, Ki. Maksudnya gimana tuh? Sebenarnya kok waktuku sisa 1 bulan lagi. Waktumu sisa 1 bulan? Iya kok. Ki, aduh. Dan sekarang aku bingung banget kok sama perasaanku sendiri. Kadang aku sedih, marah, FOMO, takut, campur aduk deh kok pokoknya. Tapi untungnya masih ada malah papa, teman-teman dan Kore yang masih bisa aku ajak ngobrol. Kadang untuk saat-saat kayak gini aku cuma butuh teman ngobrol aja sih kok. Iya, Ki. Teman-teman yang lain pada tahu? Enggak kok. Ya, apapun yang kamu perlu ya, Ki. Walaupun tuh hanya untuk dengerin curhatannya kamu aja, I'm here for you. Apalagi nih, Ki, yang kamu mau ceritain. Mungkin apa yang membuat kamu kepikiran gitu. Sebenarnya akhir-akhir ini pertanyaan paling besar yang aku pikirin itu tentang gimana kalau semua ini berakhir kok. Apa yang bakal terjadi? Apa ya tuh maksud Tuhan tentang hidupku yang singkat dan sementara ini? Kadang aku masih mikirin masa depanku kok. Yang aku tahu untuk sekarang itu cuman khayalan dan ilusiku aja. Aku sadar kok seberapapun aku berjuang dan berusaha, itu di luar dari jangkauanku.
yang kamu hadapin itu berat, terutama untuk anak muda. Tapi Ki, kalau ada satu hal yang bisa membuat kita tenang, yang bisa memberi harapan buat kamu adalah kamu harus percaya dan kamu harus tahu bahwa di balik semua ini, di balik kematian yang nanti akan melanda kita semua, Tuhan sudah menyiapkan hidup yang kekal bagi kita, umatnya yang percaya. Ironisnya, aku ngerasa kita beruntung banget, Ki. Mungkin pada saat kita berhadapan dengan hal-hal yang mustahil menurut kita, mungkin pada saat kita diperhadapkan dengan akhir dari hidup kita masih bisa berpegang dan berharap kepada sesuatu yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Aku tahu, mungkin hal-hal yang aku ngomongin sekarang ini sedikit susah buat kamu cerna. Tapi coba deh kamu baca di Alkitab tentang kehidupan yang kekal itu. Kehidupan kekal. Oh, aku sempat baca sih kok kemarin di Yohanes 3 ayat 16 ya kalau nggak salah. Betul. Ya, kamu baca aja di Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalau kamu ada yang bingung atau apa, kamu tinggal tanya-tanya aja sama aku. Oke, jujur, aku nggak nyangka percakapan kita sore hari ini bakal kayak gini. Aku akan selalu berdoa buat kamu, Ki. Stay strong deh. Thank you aku. After aku dengar penjelasan dari Koko, gue nggak tahu rasanya udah agak berkurang gitu takutnya. Kayak sedikit lega aja gitu kok. Benar sih kata Koko, kita masih beruntung lah. Tuhan kasih kita janji setelah ini adalah hidup yang kekal. Jujur kok, semenjak aku sakit kemarin, aku kangen banget buat pelayanan. Tapi after aku dengar penjelasan dari Koko, kayaknya pelayanan itu bukan sekedar di atas panggung aja. Benar kata Koko, mungkin hidupku bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain lewat kesaksian di mana kasih Tuhan sangat nyata dan luar biasa buat hidupku kok. Thank you aku. Ya, Ki. Aku senang kamu bisa dapat kesimpulan itu. Gak ada hal lain yang aku bisa lakukan sekarang kecuali berdoa. Oke, kita doa dulu yuk. Mungkin selama ini yang aku cari sudah kudapatkan. Aku memikirkan betapa tidak adilnya bagi aku untuk hanya hilang begitu saja. Sedangkan aku lupa bahwa ketika aku percayakan Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan kehidupan yang kekal bagiku. Guys, jangan tiba-tiba guys. Ingat, kita kesini mau jenguk Kela. Om, Tante, Kela, maaf ya, kita mendadak datangnya. Terus kayak kita nggak bawa apa-apa nih, tapi tadi anak-anak pada ngide siangnya kepengen jenguk Kela karena ya kita udah kangen sih ya melihat kondisi Kela nih gimana. Jadi sorry ya. Ya nggak apa-apa nak, kalian sudah perhatian. Ya nggak apa-apa Tante, juga teman kita ya guys ya. Iya. Pastilah kita perhatian sama Kela. Ya. Oh ya, Kela, kamu gimana kondisinya sekarang? Gak boleh bohong lagi ya. Ya Ki, sorry ya sebelumnya. Kita semua benar-benar nggak tahu kamu penyakit kamu ini berat banget Ki. Sorry ya. Maaf ya. Ngapain minta maaf sih guys? Kemarin aku emang sengaja nggak ngasih tahu kalian, biar kalian nggak khawatir berlebihan sama aku. Tapi aku seneng nih, kita seneng bahkan di hari-hari yang susah ini masih kelihatan ada semangat, ada sukacita. Terus semangat ya Ki ya.
Ngomong sukacita, ingat ya nanti kita tuh ada latihan. Kalian juga harus sukacita makanya. Ini Kela aja bisa sukacita. Mama. Nggak boleh kayak gitu. Betul. Guys, Kore. Thank you ya kalian semua. Selama ini udah nemenin aku. Sekarang aku ngerasa kalau waktuku udah gak lama lagi. Mama, Papa, makasih ya. Udah jadi mama papa yang baik buat Kela. Selalu ngerawat Kela. Nemenin Kela saat Kela terpuruk. Jangan sedih nanti ya. Mama harus percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan baik sama kita, Mama. Buat kalian, Sarah, Glenn, dan Kevin, walaupun kadang bercandaan kita banyak gak jelasnya, tapi dari kalian aku belajar arti friendship yang sebenarnya. Ingat guys, apapun yang terjadi nantinya, kalian harus selalu ingat sama Tuhan Yesus. Percaya deh sama aku. Tanpa Tuhan, kita udah gak bisa apa-apa guys. Dan untuk Kore, thank you ya Ko. Udah selalu bisa aku ajak ngobrol. Walaupun kadang pertanyaan yang aku kasih susah-susah. Tapi Koko tetap mau jawab dan kelihatan gak keberatan untuk jawab semuanya. Kok di luar sana masih ada yang kondisinya lebih berat dari aku. Yang mungkin bahkan untuk berharap pun mereka gak bisa kok. Tapi aku berharap Koko boleh sharing kisah kita kok ke orang lain, buat mereka percaya lagi sama Tuhan ya kok, buat mereka berharap, buat mereka sadar bahwa di dunia ini Tuhan masih sayang sama kita dan Tuhan sudah nyiapin janji yang kekal untuk kita kok. Saksianmu, cerita hidupmu, bahkan semangatmu di waktu-waktu akhir ini kayak udah menjadi inspirasi buat kita semua. Teman-teman, kita boleh sedih, tante om kita boleh sedih, tapi kita nggak boleh lupa bahwa ada harapan, ya, ada janji Tuhan yang Tuhan menyatakan di hidup kita masing-masing. Sebentar lagi Ki akan merasakan kelegaan dan damai sejahtera itu. Ki akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di saat akhir ini di mana Ki bisa menyelesaikan kehidupannya dengan baik, kita harusnya bersukacita ya, Om, Tante, guys. Yuk kita naikkan satu pujian. Kita mau nyanyi ya Ki ya. Semoga nyanyian ini bisa menjadi semangat juga buat kamu. Ya, kamu percaya kalau Tuhan tuh sayang sama kamu? Iya kok. Tuhan tuh baik sama kita semua ya teman-teman. Kita mau naikkan satu pujian ya. Bapa, sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oke. Oke lah. Ki, Kila, Ki, Kay, bangun Ki, Kayla, Ki, bangun Ki. Tuhan, hamba mengerti sekarang. Hadiah yang tak ternilai yang hamba cari selama ini sudah hamba dapatkan. Bukan semata-mata kesembuhan, melainkan kehidupan yang kekal yang sebenarnya tidak layak hamba terima. Terlalu besar kasih-Mu bagi hamba, ya Tuhan. Bahkan saat hamba menghadapi kenyataan yang sedih ini, pada akhirnya hamba masih bisa berharap pada janji-Mu. Masih banyak di luar sana Tuhan yang belum bisa berharap, yang masih mencari hadiah yang tak ternilai. Hamba yakin sama seperti Engkau menemukan hamba, Engkau juga akan menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Hamba berdoa supaya Mama Papa, Glenn, Kevin, Sarah, dan Corey bisa merasakan kehangatan-Mu di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan.